Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Melisa dalam acara Tori, Today's Story. Pada kesempatan hari ini, kakak akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Gereja Kacau. Yuk, sekarang kita dengarkan sama-sama ceritanya ya. Vena dan Maya jarang sekali ke sekolah minggu. Pada hari Minggu mereka lebih suka berjalan-jalan atau nonton TV di rumah daripada datang ke sekolah minggu. Minggu itu cuacanya cerah. Pagi-pagi mereka pun bersiap untuk berjalan-jalan. Tibalah mereka di sebuah jalan. Tak disangka, ternyata di jalan itu ada sebuah gereja. Di halaman gereja itu, dilihatnya ada beberapa orang anak. Ada juga anak-anak yang baru datang. Vena dan Maya memutuskan untuk masuk ke gereja itu, tepat ketika sekolah minggu dimulai. Mereka tidak pernah ke gereja itu. Oleh sebab itu, mereka pun duduk di bangku yang paling belakang. Karena mereka jarang ke gereja, mereka pun tertarik pada apa yang sedang berlangsung. Selesai doa pembukaan, dilanjutkan dengan puji-pujian. Waktu itu nyanyian yang dinyanyikan belum mereka kenal, sebab itu mereka diam saja. Tiba-tiba terdengar ada suara yang ribut. Mereka melihat ke arah datangnya suara yang ribut itu. Baru pada saat itulah mereka memperhatikan orang-orang di sekitar mereka. Tiba-tiba terlihat Gary gelisah. Gary adalah teman sekolah mereka. Sulit bagi Gary untuk duduk diam selama sekolah minggu. Kadang-kadang kakinya diayun-ayunkan, kadang-kadang dia bermain-main dengan tangannya. Bahkan sering pula Gary mengganggu adiknya. Cherry cerewet, adiknya itu selalu menggerutu bila diganggu. Cherry cerewet duduk di samping Gary. Gary mencubitnya. Cherry cerewet pun mengomel kesakitan dan tidak lagi menyanyi. Ih, jangan! Vena dan Maya juga melihat Lexi lari. Lexi tidak dapat duduk diam. Dia lebih suka berdiri dan berkeliaran ke sana kemari. Bahkan Lexi juga berlari-lari untuk duduk dengan pamannya. Vena dan Maya mencoba untuk mendengarkan cerita yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Namun sepertinya lebih enak melihat-lihat dan mendengarkan obrolan dari anak-anak lain. Meskipun Vena dan Maya jarang sekali pergi ke gereja, mereka tahu bahwa di gereja orang harus berlaku dengan sopan dan tenang. Karena itu mereka heran sekali melihat Didi dengkur. Didi tenang sekali. Ternyata dia tidur. Tetapi dia kelihatan seperti sedang asik mendengarkan cerita guru sekolah minggu. Sambil sesekali kepalanya mengangguk-angguk. Ketika Didi sudah tertidur nyenyak, tiba-tiba dia terkejut bangun karena bunyi dengkurannya sendiri yang keras. Anak-anak yang duduk di dekatnya lebih memperhatikan Didi daripada cerita guru sekolah minggu.
Sekarang mata Vena dan Maya tertuju kepada Tommy Tulis. Tommy Tulis ke sekolah minggu bersama ibunya. Ibunya memberikan pensil dan sehelai kertas agar Tommy bisa tenang. Karena ibunya asik mendengarkan pengumuman-pengumuman, dia lupa memperhatikan Tommy. Tommy tidak saja mencoret-coret kertasnya, tetapi juga bangku dan Alkitab ibunya. Aduh, betapa kotornya. Tommy sudah cukup besar dan seharusnya dia tahu bahwa perbuatannya itu tidak baik. Kemudian terdengarlah suara anak batuk-batuk keras sekali. Sebelumnya mereka tidak tahu bahwa Benny batuk juga ada di situ. Benny batuk terserang batuk pilek. Bukan saja batuk-batuknya keras sekali, tetapi ketika membuang ingus pun Benny tak pernah pelan-pelan. Dan lagi berulang-ulang. Tibalah saatnya pembagian kelas. Anak-anak mulai masuk ke kelasnya masing-masing. Vena dan Maya tidak tahu harus masuk ke kelas yang mana. Mereka mengikuti saja anak-anak lain yang sebaya dengan mereka. Di kelas yang mereka masuki itu, duduklah Bob baca. Kelihatannya buku cerita yang dia baca lebih menarik hatinya daripada mendengarkan cerita dari guru sekolah minggunya. Oleh sebab itu, Bob duduk sambil membaca-baca isi buku itu. Bob tidak menyadari bahwa ada dua pasang mata yang memperhatikannya. Selain itu, di kelas mereka duduk pula Dina Dengar. Dina pendiam dan matanya tertuju pada guru sekolah minggu. Nampaknya Dina bersungguh-sungguh memperhatikan cerita guru. Setelah guru bertanya kembali kepadanya apa yang baru saja diceritakan, Dina tidak dapat menjawab. Memang tampaknya Dina memperhatikan, tetapi sebenarnya pikiran Dina melayang-layang jauh. Mungkin dia memikirkan undangan pesta yang telah diterimanya. Atau mungkin dia sedang memikirkan pesta yang dikunjunginya minggu yang lalu. Apapun yang dipikirkannya, jelaslah bahwa Dina sama sekali tidak memperhatikan guru. Vena dan Maya sangat kecewa. Sekarang Pedro perusak. Pedro tidak hanya membaca atau menulis, tetapi ia juga suka merobek-robek gambar sekolah minggunya dan menghambur-hamburkannya di lantai. Dia mencoret-coret halaman pertama buku nyanyian dengan begitu keras, sehingga buku itu berlubang. Lalu halaman itu dirobeknya supaya tidak ada seorang pun yang mengetahui perbuatannya. Rupanya Pedro perusak selalu merusakkan sesuatu. Akhirnya, jam pelajaran pun selesai dan semua kelas harus berkumpul kembali. Vena dan Maya pun meninggalkan kelasnya untuk kembali ke ruang gereja. Mereka duduk dekat Karel permen karet. Karel selalu membeli permen karet. Supaya orang lain mengetahui betapa enaknya permen karetnya itu, dia mengecap-ngecap sementara mengunyahnya. Kemudian permen karetnya itu digembungkan sehingga pecah. Bahkan sering juga permen itu ditahannya dengan giginya dan ditariknya keluar dengan jarinya untuk mengetahui betapa panjang permen karet itu dapat direnggangkannya. Pernah suatu kali, sebuah permen karet yang telah gembung itu pecah sehingga melekat di wajahnya. Tentu lucu kelihatannya, dan semua anak tertawa karena geli melihatnya.
Berbeda lagi dengan Tony Toleh. Sudah lama Vena dan Maya memperhatikan dia. Tony mungkin merasa sekolah minggu terlalu lama dan berulang-ulang dia menoleh ke dinding sebelah melihat jam. Tony merasa bosan dan ingin agar sekolah minggu cepat selesai. Karena setelah ini dia bersama teman-temannya akan pergi bermain bola di taman dan dia tidak mau terlambat ke sana. Tidak lama kemudian tibalah saatnya untuk pulang. Vena dan Maya pun senang sebab mereka bisa pulang. Sekolah minggu yang kadang-kadang mereka ikuti tidak seperti sekolah minggu di gereja itu. Anak-anak di situ nakal-nakal dan tidak menghormati rumah Tuhan. Mereka memutuskan bahwa mereka tidak mau lagi hadir di sekolah minggu itu. Sementara Vena dan Maya berjalan pulang, mereka menyetujui bahwa gereja itu memang cocok dinamakan gereja kacau karena tingkah laku anak-anak yang mengunjunginya. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu tori kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Bagaimana kabar hari ini? Tentu luar biasa baik ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kami mau buka hati kami dan pikiran kami untuk menerima benih firman-Mu. Roh Kudus, kuasai tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga kami mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, tentu di sekolah kalian sudah diajar tentang 10 perintah Allah. Siapa yang masih ingat? 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung dan menyembah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta. Kesepuluh, jangan mengingini barang sesamamu. Nah, hari ini kita belajar perintah yang keempat, yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa kita harus menguduskan dan menghormati hari Sabat? Ya, karena hari Sabat adalah hari di mana Tuhan mau kita berhenti sejenak dari semua pekerjaan kita dan datang ke rumah Tuhan, yaitu gereja, untuk beribadah, yaitu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang berisi nasihat, teguran, perintah yang harus kita lakukan, supaya kita tidak tersesat di hari-hari berikutnya dan diluputkan dari yang jahat. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sungguh peduli kepada kita
dan sungguh sangat mengasihi kita. Kita dikasih 10 perintah yang harus dilakukan itu bukti dari kasihnya kepada kita. Kalau kita di rumah, pasti mama yang suka memberi perintah. Ayo bangun, ayo mandi, ayo sikat gigi, makan. Terus apa lagi? Belajar, les musik. Wah, masih banyak lagi ya. Semua itu demi untuk kalian sendiri, supaya kalau sudah dewasa nanti, kalian jadi anak yang disiplin, anak yang sehat, dan anak yang pinter. Demikian juga Tuhan. Lewat 10 perintah itu, Tuhan Yesus sedang mengajar kita tentang kehidupan di surga dan apa yang berkenan di hatinya. Jadi, kalau kita masuk surga, kita tidak kaget. Loh, surga kok isinya cuma nyanyi memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan? Aku bosan ah. Terus kalian mau kemana? Mau keluar? Cuma ada 2 tempat, surga atau neraka. Adik-adik, kita juga tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Siapa yang sangka begitu masuk tahun 2020 ada masalah corona. Pertama, kita pikir, itu kan di Cina, masih jauh dari Indonesia. Hanya hitungan beberapa bulan kemudian, seluruh dunia, termasuk Indonesia, semua kena pandemi corona. Tiba-tiba, kalian semua tidak bisa ke sekolah. Semua pakai online. Tidak bisa jalan-jalan ke mall. Tidak bisa makan di restoran. Tidak bisa rekreasi. Tiba-tiba, semuanya itu berubah. Banyak anak-anak yang tiba-tiba jadi yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal. Bahkan ada 1 keluarga yang meninggal, tinggal 1 anaknya yang hidup. Sungguh mengerikan adik-adik. Kakak juga ingat beberapa tahun yang lalu ketika ada bom yang meledak di sebuah gereja. Korbannya anak-anak dan orang tua. Kakak langsung ingat, aduh kasihan ya, bagaimana anak-anak waktu sekolah minggu tadi? Apa mereka itu tertib di kelas? Apakah mereka mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kalau perbuatan mereka seperti Gary, Cherry, dan kawan-kawan dalam cerita tadi yang sangat tidak sopan, apa kira-kira mereka masuk surga ya? Adik-adik, kalian harus menghormati dan berlaku sopan waktu ibadah. Ikuti panduan kakak yang mengajar. Tidak boleh ngajak ngomong teman. Oh, minggu lalu ya aku nih berenang sama papaku. Seneng loh, papaku itu pinter berenang. Terus habis gitu kita makan-makan. Kamu mau ikut enggak? Minggu depan mau ikut enggak? Bla 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 bla. Tidak boleh usil. Tiba-tiba mencoret-coret gambar temannya. Tidak boleh main game di HP. Tidak boleh tidur-tiduran, apalagi tertidur. Karena Tuhan Yesus itu hadir di setiap ibadah dan melihat perbuatan kalian. Dan semuanya dicatat sama Tuhan. Perbuatan Gary, Cherry, Lexi, dan kawan-kawannya tidak boleh ditiru. Ya, bahkan perbuatan mereka membuat orang lain malas ke gereja karena suasana yang kacau dan ribut. Sekarang ayo kita baca firman Tuhan di Yohanes 14 ayat ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Ayo angkat tangan. Wah, semua angkat tangan ya. Berarti semua mengasihi Tuhan. Kalau
Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan perintah yang keempat tadi, yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat berarti kita harus rajin beribadah. Menguduskan sama dengan menghormati, yaitu dengan berlaku sopan dan tertib waktu ibadah. Kalau kita melakukannya, Tuhan akan disenangkan. Siapa yang selama ini tidak pernah fokus ikut ibadah, selalu bikin keributan, hari ini harus bertobat dan berubah. Mau adik-adik? Ayo ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat teguran-teguran yang Tuhan berikan. Itu berarti bahwa Engkau sangat mengasihi kami dan Engkau tidak mau kami ini binasa. Ampuni ya Tuhan segala perbuatan-perbuatan kami yang menyakitkan hati-Mu. Sekarang kami mau bertobat dan berubah. Roh Kudus, tolonglah kami dan sempurnakanlah ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sampai di sini perjumpaan kita hari ini, dan kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.